Hi, welcome to Sketch and Angle, a podcast about leadership development. Each week, we share a thought or a theory from an expert in his field that displays the art of leadership. We then sketch an angle by commenting or sharing our views on that topic with the hope that we can add value to you. And now, here's your host, Heinz Fokas. Who is the person who has the most significant impact on your life? Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya menanyakan pertanyaan itu? Apa relasinya dengan topik atau podcast ini sendiri? Mungkin banyak dari kita yang tidak menganggap pertanyaan itu terkait dengan leadership itu ya. Tetapi ketika kita observasi lebih jauh, akhirnya kita akan menemukan bahwa sebenarnya saat seseorang itu menjadi seorang pemimpin, ternyata orang tersebut itu banyak dipengaruhi oleh orang lain. Dan ketika ditelusuri lebih lanjut, orang yang memengaruhi dia sebenarnya berada di salah satu dari dua kategori ini. Nah, ada salah seorang ahli yang mengatakan bahwa ketika kita berbicara tentang leadership, sejatinya hanya ada dua tipe dari kepemimpinan itu sendiri ya. Tipe pertama adalah dia sebut sebagai life role leadership. Dan yang kedua adalah organizational leadership. Nah, ketika berbicara tentang life role leadership ini sendiri, itu sebenarnya berbicara tentang orang-orang yang mempunyai koneksi yang sangat dekat dengan kita. Berbicara tentang orang tua kita, atau mungkin apalagi ya, paman, atau bibi, atau orang-orang yang secara kekeluargaan itu sangat dekat dengan kita. Atau bisa juga bicara tentang guru gitu ya. Atau mungkin dalam ketika di gereja dengan pendeta kita. Nah, jadi orang-orang yang tipe seperti itu. Tapi di sisi yang lain adalah orang-orang yang punya pengaruh pada kita karena kita terikat misalkan dalam lingkungan pekerjaan. Jadi yang dari sisi organisasi gitu ya. Atasan kita, bos kita, supervisor kita gitu ya. Nah, menarik sekali ketika kita pelajari lebih jauh, ternyata orang-orang dalam kedua kelompok ini ya mempunyai tingkat pengaruh yang beda-beda. Nah, mungkin ketika ditanya, apakah bosmu sangat memengaruhi kamu? Ya ada yang akan mengatakan iya. Tapi kalau dibandingkan misalkan dengan orang tua kita, atau oma opa kita, paman bibi kita, bisa jadi, dan pada kebanyakan kasus saya temukan bahwa orang-orang yang saya sebutkan tadi ya, yang terkait dengan keluarga, mereka justru yang mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar kepada kita ketika kita itu menjadi pemimpin. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini ternyata menarik sekali ya. Jadi salah satu kunci yang membedakan dua hal ini, dua kategori tadi ya, kepemimpinan tadi itu adalah ternyata ahli ini, Ken Blanchard ya, dia mengatakan bahwa itu the permanence of the relationships involved. Jadi semakin permanen relasi itu, pengaruhnya sangat kuat sekali. Jadi tentunya ketika bicara tentang keluarga gitu ya, ya itu akan kita tahu itu nggak pernah itu ya, maksudnya relasi itu nggak pernah putus. Bahkan ketika mungkin kita ada konflik dalam keluarga, kita tahu kita tetap dipengaruhi oleh orang tua kita atau sanak saudara kita. Nah, poinnya adalah coba kita sekarang pikirkan gitu ya. Ketika misalkan sekarang kalian sebagai leader, sebagai pemimpin gitu, di mana saja, di organisasi atau di kantor atau ya di tempat yang lain lagi ya. Coba sekarang evaluasi kecenderungan kalian memimpin, atau misalkan evaluasi cara kalian mengambil keputusan. Siapa yang banyak memengaruhi kalian dalam hal pengambilan keputusan? Apakah itu pure dari dirimu sendiri, dalam artian kayak kamu membangun kapasitas pengambilan keputusan seperti itu, atau ternyata ada orang-orang tertentu yang bahkan mungkin ya orang itu ketika mengingat orang itu kamu kesal, itu kamu merasa bahwa aduh saya nggak mau dikaitkan dengan dia. Tapi ternyata orang itu sangat memengaruhi cara kamu mengambil keputusan. Dan ujung-ujungnya seperti yang saya katakan tadi, akhirnya itu ternyata orang-orang yang relasi itu lebih permanen gitu ya. Nah, ini menarik sekali ya, karena mungkin banyak orang berpikir bahwa ketika berbicara tentang kepemimpinan, kita seperti membangun kapasitas kepemimpinan kita. Ya, pasti ada proses itu. Tapi yang jarang kita lihat dan jarang kita juga komentari adalah sebenarnya pengaruh dari orang-orang yang saya sebutkan tadi ya. Dan bagaimana mereka akhirnya
pengaruh mereka itu panjang dalam kehidupan kita. Nah, ini sebenarnya bagi saya itu apa ya? Bukan berarti itu kayak salah, ya mungkin ada beberapa kasus itu salah seperti itu. Tapi yang justru yang lebih menarik bagi saya adalah ketika kita sekarang sudah menyadari bahwa kita itu dipengaruhi oleh orang lain. Nah, sekarang bagaimana sekarang proses kita menjadi diri kita sendiri? Artinya, coba kita lihat ke belakang. Saya nggak tahu kalian sudah menjadi pemimpin selama berapa lama. 5 tahun, 10 tahun. Nah, dalam proses itu, apakah kalian itu membentuk kemudian jati diri kamu sebagai pemimpin? Artinya sekarang kalian start developing your own voice ya, atau your own personality. Jadi ketika misalkan melihat siapa? Agus, atau melihat Diva, atau melihat siapalah Robert ya. Orang itu tidak akan melihat bayang-bayang Robert. Artinya langsung melihat Robert itu sendiri atau Agus itu sendiri. Nah, saya pikir ini proses yang menarik untuk kita itu ya. Coba kita renungkan sama-sama, dan ini kiranya boleh menjadi semacam reminder di tengah kesibukan kita mungkin saat ini. Coba kita lihat lagi bagaimana how we operate on a daily basis ya sebagai pemimpin, dan lihat siapa orang-orang yang ternyata pengaruh mereka itu endless dalam kehidupan kita, dalam ya seperti yang saya ambil contoh tadi dalam pengambilan keputusan. Nah, mari di kesempatan ini saya ajak rekan-rekan juga mungkin boleh berbagi ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Bagaimana proses kalian akhirnya menyadari orang-orang yang sangat berpengaruh dalam hidupmu dan membentuk cara kamu itu menjadi seorang pemimpin. Tapi kemudian yang kedua adalah coba bagikan juga, kalau rekan-rekan berkenan, bagaimana akhirnya teman-teman itu berpindah kepada satu proses developing your own voice atau your own personality, sehingga menjadi pemimpin seperti yang dikenal oleh rekan-rekan dalam satu tim ya. Bahwa ketika melihat seperti yang saya sebutkan tadi, mengutip nama, misalnya bukan nama Agus atau Robert atau Diva, mereka melihat memang sosok-sosok ini, bukan malah orang-orang yang di belakang yang jadi bayang-bayang dari sosok-sosok ini. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.